Salam sejahtera Bapak Ibu penguji UKIN, PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Lydia Veronica Marbun, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 Universitas Negeri Jakarta tahun 2023. Adapun materi pembelajaran yang saya ajarkan pada hari ini mengenai topik penerapan Pancasila dalam konteks kehidupan berbangsa. Terima kasih. Semak 4 Penabur Jakarta merupakan salah satu sekolah yang bernaung di bawah lembaga Badan Pendidikan Kristen Penabur. SMA Kristen 4 Penabur Jakarta berdiri pada tahun 1991 dan bertempat di Jalan Surya Sarana Sunrise Garden, Jakarta Barat. Perkembangan tantangan masa depan seperti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, globalisasi yang sangat cepat, era informasi, dan berubahnya kesadaran masyarakat dan orang tua terhadap pendidikan memicu sekolah untuk merespon tantangan sekaligus peluang untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dan memperbaiki kinerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan hidup mandiri dan pendidikan lebih lanjut. Di samping itu, sekolah juga menjadi salah satu perisai dalam mempertahankan dan menanamkan nilai-nilai Pancasila terhadap peserta didik. Saya, selaku guru mata pelajaran pendidikan Pancasila, menyadari akan pengaruh globalisasi dan modernisasi yang kapan saja dapat memudarkan Pancasila, khususnya dari generasi muda. Kekhawatiran akan fenomena tersebut mendorong saya untuk memilih topik ini sebagai materi dalam praktik mengajar. Melalui topik ini, tentu diharapkan agar peserta didik mampu mengerti akan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan mampu menerapkannya dalam kehidupannya sehari-hari, baik sebagai siswa maupun sebagai warga negara. Selamat pagi semuanya. Ya, terima kasih sudah hadir pada hari ini di pembelajaran kita. Sebelum kita memulai pelajaran kita berdoa dulu, diawali dengan doa. Siapa yang memimpin doa hari ini, tugas doa. Gilirannya siapa boleh, yang tadi pagi juga tidak apa-apa. Silakan. Terima kasih Timothy. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu akan presensi dulu terlebih dahulu ya. Yang tidak masuk hari ini siapa? Valeri, ya tadi jatuh ya. Terus siapa lagi yang nggak masuk? Itu saja. Ruby tadi udah absen tadi pagi. Udah. Valeri aja ya. Oke. Ya, kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita akan mempelajari mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila. Mari arahkan pikirannya, Carla, Yovela, ya. Kita akan melakukan pembelajaran pada hari ini, tapi sebelum melanjutkan pelajaran atau topik pada hari ini, Ibu mau tanya dulu topik pelajaran kita di pertemuan sebelumnya, sebelum yang bagian kedua. Ini kan Ibu bilang tuh unit 2 ya. Kalau yang di unit 1 berarti itu tentang apa, Han? Coba, Han. Tentang apa, Han? Unit 1 tentang penerapan Pancasila. Itu unit 2. Unit 1-nya tentang ide pendiri bangsa tentang dasar negara. Ya, baik. Terima kasih. Jadi, untuk materi pembelajaran sebelumnya itu adalah ide pendiri bangsa tentang dasar negara. Nah,
hari ini kita akan masuk ke penerapan dari Pancasila itu dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Oke, manfaat apa sih Bu yang kita kenapa kita harus mempelajari topik itu? Manfaatnya apa? Tujuannya apa? Nah, nanti kita lihat di dalam slide yang sudah Ibu persiapkan hari ini. Baik. Bagian 1 unit 2 penerapan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Tujuan pembelajarannya apa? Tujuan pembelajarannya di sini menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Biar semuanya bisa melihat ya. Artinya bahwa di dalam topik penerapan nilai-nilai Pancasila ini, kalian akan dibekali seperti apa menerapkan nilai-nilai Pancasila yang sebenarnya. Semua orang akan bangga kalau dibilang saya warga negara Indonesia, dasar negara saya Pancasila. Tapi ketika dalam penerapannya tidak menunjukkan seperti apa nilai yang sebenarnya dari Pancasila. Ya, seperti itu untuk tujuan pembelajarannya. Nah, ini untuk nilai moral yang dapat diambil dari topik pembelajaran kita hari ini, dari tujuan pembelajaran yang tadi sudah Ibu sampaikan. Nilai yang bisa diambil dari topik ini, yang pertama ada rendah hati, yang kedua menghargai sesama, yang ketiga berkebinekaan. Ya. Hari ini kita mau ngapain, Bu? Hari ini Ibu akan sampaikan materi pembelajaran dulu, nggak banyak, karena kegiatan kita hari ini sebenarnya akan lebih banyak dilakukan oleh kalian, ya. Kalian yang mencari, mengeksplor hal-hal yang nantinya akan Ibu minta kalian untuk kerjakan secara berkelompok. Maka itu nanti yang kedua ada diskusi kelompok, lalu yang ketiga presentasi, nanti ada presentasinya ya anak-anak ya. Kemudian yang keempat, tanya jawab. Sudah? Dari aktivitas kita hari ini ada yang mau ditanyakan? Ada? Nggak ada? Ada, Kevin? Nggak ada. Terima kasih, Kevin. Nah, kita lanjut. Sorry. Nah, sebelum masuk topik pembelajaran nih, itu kan ada pertanyaan isi Pancasila, nilai-nilai dalam Pancasila, contoh konkret Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa. Ibu mau Kahoot atau dilisankan? Mau pakai Kahoot atau dilisankan? Saya mau lihat asesmen awal kalian. Mau pakai Kahoot atau dilisankan? Lisan, oke. Kalau pakai Kahoot nanti ngambil handphone lagi ya, jadi repot. Nah, sekarang Ibu mau tanya, isi Pancasila. Siapa yang mau jawab pertama, isi Pancasila? Apa-apa aja itu isi Pancasila? Ya, boleh Michelle. Isi Pancasila kita coba kamu sebutkan. Pancasila itu isinya apa aja? Yuk. Ya, ngomong aja. Ketuhanan yang Maha Esa itu adalah sila pertama, kemanusiaan yang adil dan beradab itu sila kedua, sila ketiganya persatuan Indonesia, sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, Ya. dan kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, sebenarnya si Michelle ini grogi ya, bukan karena nggak tahu dia isi Pancasila ya, grogi dia. Kemudian, siapa lagi yang mau sebutin isi Pancasila? Nah, yang kedua ya, Owen berarti yang kedua. Nilai-nilai dalam Pancasila, yuk Owen. Yuk, Owen yuk. Nilai apa Owen? Ketuhanan. Pintar, tepuk tangan. Ya. Sila kedua, Catherine, nilai apa? Yuk. Kemanusiaan. Iya, pintar. Sila ketiga, Persatuan. pintar. Sila keempat, Kerakyatan. kerakyatan. Nilai kelima, Keadilan. pintar. Ya. Bisa ya semuanya ya. Nah, sekarang Ibu lanjut untuk yang contoh konkret Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Ibu minta satu aja biar nggak usah lama. Nanti biar waktunya cukup buat diskusi. Contoh konkret itu kalau dikatakan konkret itu artinya apa? Nyata gitu ya. Nah, sekarang kita tanya Edgar. Coba Edgar, contoh konkret Pancasila, Ibu pilih aja.
Sila ketiga. Ya enggak, sila ketiga. Paling gampang, Bu. Iya, paling gampang. Menghargai apa keagamaan. Menghargai suku-suku yang ada di masyarakat. Iya. Hargai suku-suku yang ada di masyarakat gitu ya. Oke. Nah, saya anggap kalian sudah bisa untuk bagian yang ketiga ini. Kita lanjut ya. Ibu mau tunjukkan ada. Mari kita simak video berikut ini. Oke, jangan kaget ya lihat video. Mari kita simak video berikut ini. Video ini yang akan mendukung kamu dalam pembelajaran kita hari ini. Ya, silakan Karin. Apa yang bisa kamu ambil dari tayangan video tersebut? Yang pertama ada Didekatin mereka. kemanusiaan, karena Pak Gus Dur ini kayak memanusiakan manusia yang lain, kayak misalkan waktu Imlek kan dilarang gitu kan, tapi beliau ini justru malah membolehkan gitu ya. Jadi kayak semua orang bisa mendapat apa yang seharusnya mereka dapat gitu loh. Benar. Lalu ada kerakyatan juga waktu Irian Jaya Irian diganti Jaya. ke Papua, itu kan beliau ini nggak mengambil keputusan secara sepihak, tapi berunding dulu gitu kan. Terus ada keadilan juga, karena beliau ini mempertimbangkan hak dan kewajiban dari setiap warga negara, jadi semuanya harus adil. Iya, oke. Kita kasih tepuk tangan ya mendalam analisa yang disampaikan oleh Karin. Jadi seperti itu ya. Itu salah satu tokoh yang bisa kita teladani dalam topik utama di sini, penerapan nilai-nilai Pancasilanya. Ya, itu salah satu tokoh yang sangat legendaris yang bisa diteladani oleh rakyat Indonesia dalam hal melakukan penerapan Pancasila. Nah, kita lihat satu persatu ya. Ini Ibu jelaskan secara singkat saja biar kalian punya gambaran nanti ketika aktivitas ya. Sila pertama ini dilambangkan dengan bintang. Jangan terbalik nanti ya. Kadang kan memang suka terbalik gitu. Sila pertama dilambangkan dengan bintang, artinya itu adalah cahaya seperti layaknya Tuhan memberi cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Kita lanjutkan. Lalu sila yang kedua. Sila kedua ini dilambangkan dengan rantai yang menandakan hubungan satu sama lain yang saling membantu. Jangan sampai salah ya membedakan sila kedua dengan sila kelima. Kalau sila kedua itu kaitannya dengan nilai-nilai kemanusiaan, hak-hak asasi manusia yang kamu perlu hargai, hormati, derajatnya, harkat martabatnya. Ya, itu untuk identik daripada sila kedua. Ketiga di sini dilambangkan dengan pohon beringin, ibarat sebuah pohon, artinya di situ bisa mempersatukan gitu ya. Pohon beringin itu kan bentuknya kan besar, ya. Secara logika bahwa banyak orang yang bisa berteduh di bawah pohon itu. Nah, begitulah yang dimaknakan dalam sila ketiga di sini, bahwa bangsa Indonesia mencerminkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Kita lanjutkan sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Kepala banteng di sini artinya dalam membuat sebuah keputusan itu dilakukan dengan musyawarah. Nah, kemudian sila kelima padi dan kapas, bahwa ini mencerminkan pangan dan sandang itu sebagai kebutuhan pokok semua masyarakat Indonesia untuk tanpa melihat status maupun kedudukan. Nah, aktivitasnya, Ibu jelaskan dulu aktivitasnya ya. Jadi kalian di dalam kelompok akan berdiskusi mencari contoh konkret penerapan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Jadi kamu harus menguraikan dua hal yang berbeda dalam bermasyarakat dan dalam berbangsa, gitu ya. Data yang ditemukan ini dibuat dalam bentuk PPT. Nanti kalian bikin PPT-nya, dibuat yang serapi mungkin. Apa informasi yang dianalisis? Informasi yang dianalisis itu supaya runut urutannya. Yang pertama, sila Pancasila yang dipilih. Nanti Ibu akan berikan kertas berwarna dan kalian akan pilih. Kemudian yang kedua,
lambang sila dan artinya apa, ya. Yang ketiga, makna atau nilai-nilai yang terkandung di dalam sila tersebut. Yang keempat, contoh konkret penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, serta tantangan yang dapat muncul dalam penerapannya. Minimal kalian cantumkan 5. Oke? Ada yang mau ditanyakan untuk aktivitasnya? Ada? Tidak ada? Tidak ada? Oke, kita lanjutkan untuk nanti presentasinya, tapi waktu pengerjaannya di sini Ibu kasih kurang lebih 20 menit paling lama ya, 15 menit mengerjakan, 5 menit nanti persiapan untuk presentasi. Oke, mau pilih warna apa? Duduk dulu. Nanti mau pilih warna apa? Hitam. Boleh dilihat di baliknya sila keberapa? Mau warna apa? Mau? Kalian dulu apa? Biru. Sila kedua harus bagus. Mau warna apa? Sila keberapa yo? Sila keberapa? Mau warna apa? Pink. Enak tuh. Orange. Sila keberapa kalian? Sila ke-1. Harus bagus kalau sila ke-1 ya. Sudah? Nah, waktu mengerjakannya berarti, dengerin dulu anak-anak, dikerjakan ini dalam waktu 15 menit, berarti nanti 9.15 sudah selesai. 5 menitnya itu kita pakai untuk persiapan ya. Sudah? Oke? Ya. Oke, silakan dikerjakan. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Karena airku aman dan makmur, pulau kelapa yang aman subur, pulau melati pujaan bangsa. Sejak dulu kala, aku bahagia di pandangan hidup sejahtera di khatulistiwa. Raja percaya jenggal surya di cakrawala, Japura selalu berseri dan indah berwarna. Alam indah mana ini khatulistiwa. Indonesia bermandi ampun surga lautan, hanya kolam susu, kail dan jalan. Fenomena yang pernah terjadi, studi kasus yang pernah terjadi, yang kaitannya dengan sila kedua kemanusiaan. Oke? Sudah bisa? Nah, kita mulai presentasinya. Yuk, kelompok 1, bukan kelompok 1 ya, kelompok sila pertama. Selamat pagi Bu Lydia dan teman-teman. Hari ini kami dari kelompok pertama yaitu yang membahas sila pertama Pancasila. Jadi sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa memiliki makna bahwa bangsa Indonesia mempunyai kebebasan untuk menganut agama dan menjalankan ibadah yang sesuai dengan ajaran agamanya. Terus di sini ada nilai-nilai. Pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, nilai-nilai yang terkandung adalah percaya akan adanya Tuhan yang Maha Esa, serta menjalankan perintah dan menjauhi larangannya sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Oke, jadi kita masuk ke contoh-contoh yang pertama. Untuk yang pertama menghormati orang yang sedang merayakan hari keagamaan. Nah, ini tuh sama aja kita tuh
ngeizinin lah untuk melakukan hari keagamaan mereka. Soalnya kan ya memang dilarang-larang, siapa sih yang nggak yang mau dilarang-larang? Contohnya seperti saling menghargai. Ini terkait dengan contoh yang ketiga. Terus juga ada saling menghargai, saling menolong, tolong menolong. Itu saja dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Luar biasa. Ya, sangat mendalam penjelasannya. Ya, tanggapan kalian apa? Boleh dalam bentuk tanggapan, boleh dalam bentuk pertanyaan. Silakan. Oke, jadi menurut aku kelompoknya Karin itu penjelasannya udah cukup mendalam, udah jelas banget. Sampai tadi ada studi kasusnya juga kan mengenai pengeboman gereja gitu kan ya. Jadi ya penjelasan mereka udah lengkap banget. Aku udah lebih ngerti tentang sila pertama. Sudah? Sudah? Oke. Terima kasih untuk kelompok sila pertama. Boleh duduk, kita kasih aplaus. Dilanjutkan sila kedua. Yang ada dalam beradab yaitu 17 mata rantai. Memikirkan mereka sendiri. Lalu ada berita hoax yang dapat menggiring opini masyarakat untuk melakukan tindakan tidak bermoral. Kan kayak kalau hoax kan dia bisa memfitnah orang lain. Terus di berita orang yang opininya terbawa suasana gitu, dia bisa jadi kayak marah atau ikut malah menghujat korban yang dibikin berita hoaxnya itu. Oke, selamat pagi teman-teman dan Bu Lydia. Hari ini saya dari kelompok 4, yaitu sila ketiga, akan mempresentasikan tentang sila ketiga. Lambang sila ketiga. Lambang sila ketiga adalah pemberian. Dan maknanya pertama ada persatuan. Berbagai cabang dan rantingnya yang berkembang melambangkan keberagaman masyarakat Indonesia. Makna dari sila ketiga Pancasila Persatuan Indonesia adalah kebulatan utuh dari berbagai aspek kehidupan, baik dari ideologi, politik, sosial budaya, hingga pertahanan keamanan. Nah, hal ini terwujud dalam satu wadah yang bernama Indonesia. Jadi dari yang diomongin Sarah itu, makna sila ketiga di sini bukan berarti penyeragaman dari keberagaman yang ada, tapi merupakan bersatu padu secara kompak dalam keberagaman yang ada di Indonesia demi memajukan bangsa dan negara Indonesia. Di sini kita ada contoh konkret sila ketiga Pancasila. Yang pertama itu sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. Nah, tantangannya itu kan mungkin kita egois gitu ya, mementingkan diri sendiri. Kalau bisa kita mementingkan kepentingan bersama. Yang kedua, ada mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Kita itu nggak boleh kayak ngejelek-jelekin Indonesia. Kita harus cinta lah sama negara sendiri. Bermusyawarah dan orang-orang yang diskusi untuk melahirkan suatu mufakat. Jadi di sini ada makna dan nilai-nilai sila keempat, bahwa keputusan yang diambil adalah keputusan yang didapatkan dari musyawarah. Berikutnya, contoh-contoh penerapan sila keempat. Pertama adalah mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan pastinya. Kedua, mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Tiga, memberikan kesempatan orang lain untuk mengungkapkan pendapatnya. Keempat, menghormati dan menghargai setiap pendapat yang berbeda dengan kita. Dan kelima, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Nah, kan pasti dalam bermusyawarah pasti ada tantangannya ya yang harus dilewati. Salah satunya adalah keadilan dalam musyawarah, agar semua orang bisa didengar dengan adil. Tapi terkadang masyarakat masih kurang menghargai pendapat orang lain. Selain itu, masih terdapat kecenderungan dalam memaksakan kepentingan pribadi. Sekarang kami ingin membahas tentang Pancasila, sila kelima. Sila kelima Pancasila sendiri berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang berarti menggambarkan syarat utama negara yang adil adalah mencapai kemakmuran untuk rakyat secara merata. Untuk lambang sila kelima, itu terdiri dari padi dan kapas yang artinya sandang dan pangan. Ini contoh konkret penerapan sila kelima dalam kehidupan bermasyarakat. Yang satu, menghargai hasil karya teman. Yang kedua, membanggakan sikap adil. Ketiga, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Terima kasih kelompok 5. Silakan duduk. Baik. Anak-anak semuanya, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, yang pertama, Ibu ucapkan terima kasih kalian sudah mau terlibat aktif, bersama-sama berkontribusi, berkolaborasi bersama dengan teman-teman, ya. Ketika
ketika dalam diskusi itulah penerapan sila dalam Pancasila itu justru secara tidak langsung sudah kita lakukan. Ya, ini juga menjadi bagian dari kesimpulan kita dalam pembelajaran hari ini. Penerapan baik dalam sila pertama, sila kedua, 3, 4, dan 5 yang tadi sudah disampaikan, dijelaskan di awal oleh Bu Lydia, lalu kalian kembali menjelaskannya, itu sudah mencakup keseluruhan bagaimana Pancasila itu kita harus bisa lakukan, seperti apa yang tadi Bu Lydia jelaskan, seperti apa yang kamu dan teman-teman kamu jelaskan. Ya, mari kita kita imani, kita hayati bahwa setiap apa yang tercantum di dalam Pancasila sebagai dasar negara itu sesungguhnya itu merupakan suatu hal yang sangat sempurna, terutama dalam kehidupan apa tadi bermasyarakat dan berbangsa. Boleh kita kasih tepuk tangan buat kita semuanya dalam pembelajaran kita hari ini. Kita akhiri nanti setelah ini, baik ada satu lagi ya. Untuk LKPD-nya nanti bisa dikerjakan, itu poinnya Ibu ambil ya anak-anak ya. Boleh dikerjakan setelah ini nanti, itu dalam bentuk Google Form. Beberapa pertanyaan saja, nanti di situ kalian bisa kerjakan. Untuk linknya boleh nanti di-share ke teman-temannya, Ibu akan share juga lagi. Lembar kerja peserta didik berkaitan dengan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa. Jadi itu sebagai refleksi dan evaluasi apakah dalam pembelajaran ini masih ada yang harus diperbaiki atau kalian sudah mumpuni di dalam topik tersebut. Ya. Demikian untuk pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Kita tutup dengan doa. Siapa yang berdoa? Silakan. Dengan kerendahan hati tentunya untuk memimpin doa, ya Jocelyn. Terima kasih Jocelyn. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kami sudah selesai pelajaran Pancasila ini. Tuhan, tolong berkati kami agar dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kami mau beristirahat, tolong berkati makanan yang akan kami makan. Dan Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Terima kasih. See you next time. God bless you. Setelah peserta didik mempelajari topik ini, dapat disimpulkan bahwa generasi muda telah memahami bagaimana penerapan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Tentu pemahaman tersebut kita harapkan mampu dipraktikkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Hal ini demi menjaga esensi dan identitas Pancasila itu sendiri. Hal ini tentu tidak mudah, mengingat peserta didik saat ini adalah insan-insan yang hidup di tengah berbagai kemudahan dan kecanggihan yang bisa membuat mereka terlena. Sudah menjadi tantangan berat juga bagi setiap pengajar untuk dapat menjadi pembimbing bagi mereka agar jangan sampai lupa akan identitas bangsanya, yaitu Pancasila. Apabila seluruh peserta didik yang tersebar dari Sabang sampai Merauke memahami akan penerapan Pancasila ini, maka dapat dipastikan bahwa bangsa kita akan menjadi bangsa yang cinta akan tanah airnya, bersedia memperjuangkan kedaulatan bangsanya, dan menjadi generasi-generasi yang berintegritas. Dengan demikian, terwujudlah cita-cita bangsa Indonesia seperti yang sudah didambakan oleh para pendahulu kita yang telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Demikianlah praktik mengajar saya pada hari ini. Terima kasih.